Seni hidup minimalis. Petunjuk minimalis menuju hidup yang apik, tertata, dan sederhana. Ditulis oleh Francine J. Bab 20. Everyday Maintenance. Perawatan setiap hari. Setelah menerapkan semua langkah streamline, mulai dari awal, memilah barang ke dalam kategori buang, simpan, dan berikan, memastikan kita punya alasan kuat untuk menyimpan setiap barang, menemukan wadah untuk segala sesuatunya, dan menyimpan semua barang pada tempatnya. Menjaga semua permukaan bersih, menata barang sesuai ruangnya, menerapkan batas untuk barang-barang kita, menerapkan prinsip satu masuk, satu keluar, dan kurangi jumlah barang, bukan berarti kita sudah selesai dan kembali lagi ke cara-cara lama. Salah besar. Sekarang kita harus melakukan perawatan setiap hari, menjaga dan merawat apa yang sudah kita capai secara teratur. Menjadi seorang minimalis berarti melakukan perubahan gaya hidup. Hal ini lebih dari sekedar membuang semua barang dalam satu sesi atau periode, kemudian menganggap pekerjaan kita sudah selesai. Jika itu yang terjadi, kita justru akan kembali ke keadaan semula dan mengulang lagi penumpukan barang. Yang kita butuhkan di sini adalah perubahan sikap secara mendasar. Tujuan semua latihan pikiran kita di awal buku ini dan kebiasaan baru, tujuan kegiatan streamline. Hidup minimalis harus dipandang bukan sebagai satu kegiatan saja, melainkan sebagai perubahan keseluruhan cara hidup. Yang lebih penting, kita harus mempertahankan sikap cermat terhadap berbagai barang yang tiba di rumah kita. Masih ingat pembahasan mengenai peran kita sebagai penjaga pintu yang baik? Untuk menjaga cara hidup minimalis, kita tidak boleh begitu saja terlena karena keadaan bisa berubah dengan cepat. Untungnya, proses ini sebetulnya lebih mudah ketika dipraktikkan daripada teorinya, dan tak lama kemudian akan menjadi bagian dari diri kita. Rutinitas adalah kunci. Kita harus membangunnya untuk menangani barang-barang yang masuk, seperti surat, katalog, hadiah, dan barang-barang gratis, serta konsisten melakukannya. Sebagai contoh, kita bisa menyiapkan kotak donasi atau daur ulang di dekat pintu depan agar bisa dengan mudah membuang barang tanpa bersusah payah, sekaligus mencegah barang-barang bertumpuk dengan cepat. Ada kalanya Anda akan merasa seperti pemain bertahan setiap kali Andalah yang harus mempertahankan rumah dari serangan barang yang mengancam rumah. Namun Anda juga bisa berperilaku proaktif. Caranya, berhenti berlangganan mailing list dan majalah, serta keluar dari kelompok arisan barang. Pada intinya, utarakan bahwa Anda sedang menerapkan cara hidup minimalis. Poin terakhir ini sangat penting karena teman atau keluarga yang melihat ruangan kosong mungkin akan berpikir bahwa kekosongan itu adalah pertanda Anda membutuhkan barang baru dan sama sekali menyalahartikan cara hidup Anda yang baru. Ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu Anda menerima hadiah-hadiah yang tidak Anda inginkan, atau yang terburuk, Anda diberi barang-barang bekas mereka. Selain memantau pintu depan, Anda juga perlu selalu mencermati sudut-sudut tertentu. Kita sudah sempat membahas bahwa satu barang yang tercecer akan menarik barang lainnya untuk datang. Satu barang yang dibiarkan berada di tempat yang tidak seharusnya akan mengajak barang lain datang. Jangan biarkan barang-barang itu berkumpul. Jauh lebih mudah membereskan satu barang daripada puluhan barang. Justru, jika tidak segera bertindak begitu melihat sesuatu yang tercecer, berarti radar Anda sudah tumpul. Pikirkan lagi, permukaan yang rapi dan bersih sangat berbeda dengan permukaan yang menampung barang-barang yang tidak seharusnya. Satu barang yang tidak pada tempatnya mungkin akan terasa janggal, tapi jika sudah bertambah menjadi 2, 3, atau lebih, lama-kelamaan akan dianggap wajar. Jadi yang paling dianjurkan adalah
membersihkan barang itu begitu Anda melihatnya untuk mencegah penumpukan. Dalam proses ini, Anda seringkali harus berhadapan dengan barang orang lain. Mengingat Anda tidak punya kewenangan untuk membuangnya begitu saja, pilihan terbaik adalah mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Jika si pemilik bukan penghuni rumah Anda, misalnya kakak Anda yang menitipkan barang-barangnya di gudang saat ia pindah rumah dan lupa mengambilnya kembali, atau teman Anda yang meninggalkan proyek kerajinan tangan di meja makan, segera hubungi mereka, baik lewat telepon maupun email, untuk menjelaskan Anda sedang membereskan rumah. Penjelasan seperti itu biasanya dapat langsung membuat si pemilik datang dan mengambil barangnya. Namun pada umumnya, barang orang lain yang Anda temui adalah milik seseorang di rumah Anda. Jika begitu, kembalikan barang itu ke ruang pribadi si pemilik, ke kamar, atau gantungkan pada pintu ruang kerja. Anda tidak sedang melakukan pekerjaan sebagai asisten pribadi para penghuni rumah. Dampak yang ingin kita capai adalah efek bumerang. Kita ingin menegaskan bahwa barang apapun yang tiba di ruang keluarga atau ruang bersama akan segera dikembalikan. Harapannya adalah agar anggota keluarga lain pun mengerti dan berpikir dua kali sebelum meninggalkan barang-barang pribadi mereka. Anda juga bisa menunjukkan barang-barang yang tercecer pada si pemilik dan meminta mereka memilih untuk membuang atau menyimpannya. Cara ini pun cukup efektif. Terakhir, jangan berhenti merapikan dan membereskan rumah. Langkah membereskan rumah ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, melainkan suatu permulaan. Anda juga akan merasa bahwa seiring berjalannya waktu, cara hidup minimalis akan semakin mudah dan menyenangkan untuk dijalani. Anda semakin kuat, barang-barang yang ada pada ronde awal dianggap sebagai barang-barang penting mungkin akan berubah nilainya pada ronde berikutnya. Untuk itulah, saya menganjurkan Anda menetapkan siklus untuk proses membereskan rumah ini. Setelah pertama kali melakukannya, lakukanlah siklus kedua setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Anda pun akan memandang barang-barang yang ada dengan sudut pandang dan pemahaman baru. Sementara itu, dalam jeda tersebut, Anda akan merasakan nikmat dan ringannya hidup minimalis. Hal ini akan membuat Anda semakin terdorong dan bersemangat untuk mengeluarkan barang lain. Perpisahan pertama memang sulit, tetapi Anda akan merasa bahwa perasaan itu tidak akan muncul lagi setelah kali kedua, ketiga, keempat, bahkan ke-10 atau ke-20. Kemampuan apapun harus terus diasah, jadi alih-alih membuat perombakan yang terlalu drastis di awal, jalani proses ini secara perlahan tapi pasti, tahap demi tahap, hari demi hari. Misalnya, Anda bisa berkomitmen untuk membuang satu barang satu hari. Barang itu pun bisa berupa apa saja seperti kaos kaki lama, buku yang tidak pernah dibaca, hadiah yang tidak Anda butuhkan, blus yang tidak lagi cukup, atau majalah lama. Mengeluarkan satu barang per hari tidak membutuhkan waktu lama atau tenaga besar. Di akhir tahun, Anda berarti sudah mengeluarkan 365 barang. Agar barang-barang layak pakai tidak tercampur dengan sampah, siapkan kotak donasi di rumah, dekat gudang atau dekat lemari. Kumpulkan satu persatu barang. Setelah kotak itu penuh, bawalah ke panti sosial, rumah yatim, atau lembaga sosial lainnya. Anda pun bisa menetapkan target untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 barang per minggu atau 100 barang per bulan. Catat perkembangan Anda agar Anda mengetahui posisi Anda saat itu sekaligus sebagai motivasi. Sekali lagi, hal terpenting dalam keseluruhan perjalanan ini adalah tetap bersenang-senang. Hal paling menyenangkan dari cara hidup minimalis adalah manfaatnya langsung terasa. Setiap barang yang disingkirkan saat itu juga meringankan beban Anda. Lakukanlah setiap hari, maka Anda akan merasa luar biasa, mungkin dengan satu penyesalan,
seharusnya Anda melakukannya sejak dulu.